Baik, terima kasih. Saya Dr. Simanjuntak SHMH, Bupati Melaka, mencoba untuk menyampaikan konsep mengapa kemudian saya memiliki konsep yang saya sebut dan pakai akronim SAKTI. SAKTI itu S itu menyediakan swasembada pangan, kemudian A itu memperkokoh adat istiadat, toleran antar umat beragama, seni budaya dan olahraga. Kemudian K itu kualitas sumber daya manusia, dan T itu adalah tata kelola birokrasi, dan I itu infrastruktur. Nah, kalau pertanyaannya fokus kepada K, konsep peningkatan kualitas sumber daya manusia, ya bagi saya idenya sangat sederhana. Karena saya orang Katolik, saya pengikut Yesus. Kita baca firman, jadilah garam dan terang dan ragi bagi sesama kita. Nah, konsep menjadi terang, menjadi garam dan menjadi ragi tentu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya knowledge. Dan William Shakespeare, salah satu sastrawan yang cukup terkenal, dalam bukunya menulis knowledge is a power. Pengetahuan itu adalah kekuatan, pengetahuan itu kekuasaan. Nah, berangkat dari itu, sebagai seorang pemimpin yang berlatar belakang akademik dan praktisi, apa yang harus kita memberikan kriteria, ukuran, bahwa sebuah daerah yang kita pimpin, kemudian bisa terukur bahwa, oh ini standar kualitas sumber daya manusianya sudah memenuhi target. Katakanlah, kalau di dunia pendidikan, sekolah-sekolah itu, ada nggak sekolah-sekolah yang selama kita menjadi pemimpin, akreditasinya sudah pada level A. Nah, ini saya harus genjot. Karena itu, kita tidak hanya punya ide, tidak hanya punya konsep, atau istilah saya sering katakan, tidak hanya diskusi, tapi harus eksekusi. Konsep itu harus diimplementasikan dalam sebuah program yang nyata. Bagaimana kita mensupport anak-anak yang animo untuk bersekolah cukup tinggi, tapi harus ditopang, harus didukung dengan sarana dan prasarana atau sarpras atau fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Melaka. Dan mimpi saya agar ke depan ukuran terhadap sumber daya manusia itu harus memenuhi target minimal. Beberapa sekolah itu harus akreditasi A. Saya bersyukur pada Tuhan, mimpi itu saya support, saya kumpulkan semua guru-guru dari PAUD, TK, SD, SMP, SMK, perguruan tinggi, sekolah tinggi. Tapi kemudian dengan motivasi itu, lalu mereka termotivasi, dan puji Tuhan, tahun ini sudah 2 sekolah memenuhi kriteria itu sudah akreditasi A. Ada SMA Negeri Harga saya apresiasi selalu dengan kepala sekolahnya, dengan jajaran. Ada juga teman saya di Muslim, di madrasah juga demikian. Dan ini saya terus memberikan motivasi. Nah, kemudian bagaimana konkretisasinya dari ide dasar ini untuk mensupport? Ya, salah satu yang saya lakukan itu adalah mempunyai desain kartu Melaka Cerdas. Nah, kartu Melaka Cerdas itu ada 2 tipe atau ada 2 model. Satu memang seri A dan satu seri B. Nah, kita berikan kepada anak-anak kita, mahasiswa D1, D2, D3, S1, S2, S3, yang di saat dia mau menyelesaikan studinya, pada saat proposal untuk ujian terakhir, tapi kemudian dia harus berhenti, harus mundur karena tidak punya anggaran. Di situ kita bantu. Kita memberikan support, kita memberikan bantuan berupa kartu Melaka Cerdas, tetapi tidak serta-merta diberikan begitu saja. Kita harus verifikasi. Jadi anak ini sangat cerdas, anak ini sangat pintar, tapi kemampuan ekonomi orang tuanya tidak memenuhi kriteria. Dan itu kita datang dengan tim yang cukup independen, cukup profesional, mengecek, lalu kita berikan. Oh, ini layak diberikan, ini sabar, karena katakanlah dia tidak selesai karena memang ulah dia sendiri, tidak mau rajin belajar, tidak mau ngotot untuk selesaikan. Yang kita kasih ini, dia ngotot, tetapi orang tuanya tidak sanggup sama sekali. Dan itu biasa kita, salah satu administrasinya ditandai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat. Kemudian juga dari kampusnya, dan proposal itu kita kumpulkan, kemudian kita seleksi oleh tim khusus, lalu kita serahkan.
Nah kemudian yang lain adalah kita berikan kepada anak-anak kita yang prestasi. Jadi yang saya berikan mulai dari SD, SMP. Kenapa tidak SMA? Karena kewenangan. Ya, kewenangan memang kita harus sadari bahwa jenis kewenangan itu ada dua, bebas dan terikat. Tapi macam-macam kewenangan itu kan ada delegatif, ada atributif, kemudian ada mandat. Tetapi kan saya harus memahami bahwa kewenangan untuk mengelola pendidikan itu kan saya punya keterbatasan. Hanya sampai tingkat SMP. Tetapi apakah kemudian sebagai kepala daerah saya menutup mata terhadap SMK, SLTA, SMA, SMU, sederajat, atau sekolah tinggi, perguruan tinggi? No. Mereka itu kita akan lihat di bidang non-akademik. Jadi dia prestasi di tingkat nasional, prestasi di tingkat provinsi, ya dia dapat hadiah, kemudian kalau di bidang olahraga umpama dia dapat emas umpama, kemudian mereka juara. Nah itu kita atensi mereka, kita berikan atensi, kita perhatikan, lalu kita berikan itu berupa kartu Malaka Cerdas itu, dan kita dananya itu kita kerjasama dengan Bank NTT. Jadi kita kasih kartu itu sekaligus ATM. Jadi dia tinggal ngecek bahwa kita sudah kirim, ini kartunya, silakan pakai kartu ini, ID-nya ini silakan dipakai. Nah, bisa langsung didapatkan uang yang kita kirimkan. Dan ya saya berterima kasih bahwa program itu terus berjalan sampai hari ini, dan bersyukurlah kebetulan untuk kualitas sumber daya manusia ini dua program saya itu dapat apresiasi. Kalau kartu Malaka Sehat itu saya dapat apresiasi dari Pak Presiden melalui Pak Wapres waktu itu berupa barang ini. Nah, ini mau dibilang apa, piala apalah, yang jelas itu saya dapat dari Pak Presiden melalui Pak Wakil yang namanya hadiah UHC. Ya, kemudian ini kartu Malaka Cerdas. Ini kebetulan dari Pos Kupang Award waktu itu di provinsi. Nah, ini bukan satu kesombongan, tetapi bagi saya ini motivasi bahwa ternyata dengan gaya kepemimpinan yang penuh demokratis, yang berikan kebebasan sepenuhnya kepada bawahan untuk berinovasi, ternyata menghasilkan. Itu dibanding gaya kepemimpinan yang menekan, dibanding gaya kepemimpinan yang seolah-olah harus ikut mau saya. Ternyata tidak. Justru yang gaya kepemimpinan yang bebas, merdeka belajar, istilah sekarang yang lagi ngetren, itu lebih membantu dinas-dinas saya di bawah untuk berkreasi, berinovasi, dan ini hasil, mereka punya hasil. Jadi ya sampai hari ini saya harus berikan apresiasi untuk Kadis Pendidikan Kebudayaan, Kadis Kesehatan, ya karena mereka mau berinovasi sesuai dengan program yang kita lakukan dan kita tawarkan kepada bawahan kita. Mungkin itu. Iya. Dulu ama kuliah di mana tuh? Saya kuliah di STT Sinar SMP. Oh di sini. Oh waktu itu Madi terima berapa waktu itu? 5 juta untuk S1. Kami waktu itu ya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Dr. Simanahat. Dia programnya dia itu cukup bagus untuk ini apa? Yang paling utama itu di dunia pendidikan. Terima kasih pada Bapak Bupati dan serta Wakil Bupati Kabupaten Malaka. Terima kasih banyak. Harapan saya supaya beasiswa prestasi setahun 2 kali. Selain pendidikan dan kesehatan, Bupati Malaka juga fokus pada pembangunan infrastruktur, mulai dari peningkatan kualitas jalan raya hingga pembangunan kantor bupati dan rumah jabatan bupati serta wakil bupati. Sebab saat ini, kantor Bupati Malaka masih menggunakan gedung rumah sakit dan rumah jabatan keduanya masih menggunakan rumah pribadi yang digunakan secara gratis. Jadi begini, kenapa infrastruktur itu saya terlalu fokus untuk kantor bupati tanpa mengabaikan, saya juga habis-habisan gelontorkan anggaran untuk daerah pemilihan 3, itu juga ratusan miliar lebih untuk membangun fasilitas jalan, juga untuk Dapil 1 dan 2 juga demikian. Tapi kenapa saya terlalu prioritaskan kantor bupati? Itu memang
satu poin yang saat debat itu satu-satunya struktur dan infrastruktur yang diperdebatkan saat itu hanya kantor bupati. Yang lain tidak ada janji, no promise, tidak ada. Tetapi yang kantor bupati itu memang kita berdebat habis-habisan. Karena ada pro kontra yang sangat keras. Lawan saya mengatakan bahwa sampai 3-4 periode pun tidak bisa dibangun kantor bupati. Tapi saya katakan, Anda tidak setuju, saya setuju. Kenapa saya harus lakukan ini? Loh, kepala desa saja punya kantor, camat saja punya kantor, SD, SMP, TK, PAUD saja punya kantor. Tidak ada istilah bisa tanda tangan di bawah pohon, bisa tanda tangan di tengah jalan. Ya kalau hujan bagaimana, saudara? Karena itu memang saya gelontorkan anggaran yang cukup besar. Dan mungkin saya salah satu bupati yang sangat punya nyali besar, sangat berani untuk mengeksekusi ini karena anggarannya besar sekali kalau ukuran daerah. Nah, tetapi kalau saya tidak lakukan itu, di mana wibawa pemerintahan ini? Lalu apa yang saya harus wariskan kepada kader saya berikutnya atau kepada pengganti saya berikutnya kalau nanti dia juga kebingungan pakai apa untuk membangun kantor ini? Sehingga saya merasa bahwa pusat pemerintahan itu perlu dibangun. Ada kantor bupatinya, ada kantor-kantor lainnya. Meskipun dalam waktu yang lama, tetapi perlu didesain untuk kita wariskan kepada anak cucu. Dan ini juga soal wibawa, soal performance, soal penampilan, soal wajah, gitu. Apalagi kita ini kabupaten perbatasan. Dan uniknya Melaka ini, kabupaten ini berbeda dengan ya barangkali saudara-saudara saya di kabupaten lain. Kami punya kabupaten itu unik. Satu kabupaten letak di 2 negara di satu daratan. Kemudian dengan laut dengan satu negara lagi. Jadi ini Kabupaten Melaka ini letaknya itu darat bagian timur dengan Timor Leste, negara Timor Leste. Lalu selatannya laut dengan Australia. Ini kalau kita tidak memberikan penampilan wajah yang meyakinkan, ya maka orang cuma merasa bahwa masuk Melaka sama saja. Tapi ketika orang datang ke Melaka, oh ini Indonesia. Karena apapun argumentasi tidak bisa dibenarkan kalau kita tidak punya kantor. Apalagi letak kita sangat strategis dengan negara tetangga, itu nggak bisa. Nah karena itu saya harus ngotot melakukan itu. Ya bahkan kadang-kadang saya tidak malu-malu untuk pakai pakaian dinas pun saya datang kontrol langsung. Itu, melihat langsung. Kemudian saya juga tidak malu-malu untuk pengawasan itu. Saya menyerahkan kepada teman-teman saya. APH, aparat penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa. Termasuk teman-teman TNI. Silakan. Pengawasannya saya serahkan kepada mereka. Tapi saya pribadi juga ngotot. Karena saya target. Tahun depan itu saya sudah harus masuk. Itu target. Jadi artinya kontraktor harus betul-betul rajin disiplin kerja karena ya harus berupaya maksimal untuk ya kalau saya dapat mungkin sampai Desember itu sudah selesai. Sehingga Januari Februari itu saya sudah masuk. Nah, ini target. Nah, kenapa harus target? Ya memang membangun harus punya target meskipun sistemnya, metodenya kita gunakan multi years. Jadi tahun ini belum, tahun depan, tahun belum. Tetapi kenapa salahnya? Kita konsep multi years, tapi kita cepat selesaikan. Kan cepat selesaikan, kita cepat pakai, dan juga menghemat. Bayangkan kalau kontrak keliling semua rumah-rumah di Melaka ini, dinas-dinas yang sudah paten di Melaka ini, berapa juga anggaran yang kita keluarkan? Sama halnya dengan gedung dewan. Kenapa saya ngotot saya selesaikan? Itu aset. Nggak bisa dibiarkan mangkrak, nggak bisa dibiarkan terlantar. Karena juga tiap tahun kita keluarkan anggaran untuk membiayai itu. Juga rumah jabatan, kenapa saya ngotot harus selesaikan? Ya karena sama. Kalau kemudian, ya syukur saya punya hati. Gitu. Tapi kalau, mohon maaf saya tidak singgung siapapun. Kalau rumah saya kontrak 1 tahun 1 M, berapa kerugian daerah? Sementara dengan dana yang ada kita bisa bangun kantor dan rumah sendiri. Why not kita tidak lakukan itu? Demi kepentingan Melaka. Nah ini hal-hal yang kita kritis melakukan itu karena bagi saya lebih baik melakukan sesuatu yang berguna karena Melaka itu saya akronimkan menjadi Mari
lakukan kebaikan dan kebenaran, Malaka. Itu yang kita harus proman itu. Sebab tidak bisa kita pungkiri, mau dimanapun domisili, kita harus punya rumah. Kita pribadi saya sendiri ingin punya rumah. Bagaimana satu daerah tidak punya rumah bersama? Nah, ini mungkin motivasi spirit saya, kenapa saya harus lakukan semua ini. Ini hanya untuk memtontonkan kepada pihak negara tetangga dan masyarakat bahwa kita harus membangun. Termasuk juga saya masuk Melaka ini tidak ada traffic light. Nah, ini kan susah. Bagaimana sebuah kabupaten kemudian tidak ada rambu-rambu lalu lintas? Kan tidak boleh, negara hukum. Nggak bisa main tabrak sana tabrak situ. Lalu polisi mau bertindak pakai apa? Nah, kalau dengan ada ini kan, ini namanya dari sisi hukum, itu namanya metode social engineering. Merekayasa kepentingan sosial masyarakat dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas untuk membatasi atau mengurangi kecelakaan lalu lintas. Lampu jalan, ini juga membantu saudara-saudara saya yang hanya sebatas menjual bakso, dagang bakso, malam-malam kan dia bisa manfaatkan lampu yang sudah menerangi jalan itu untuk meningkatkan ekonominya mereka. Itulah hal-hal yang menurut saya perlu saya lakukan untuk membangun Kabupaten Melaka. Dan di sisi lain kita loncat tadi soal bagaimana memperkokoh adat istiadat, wujudnya seperti apa. Saya juga memberikan insentif kepada para tokoh adat, karena Melaka ini budayanya sangat keras, sangat kental. Mau ngomong apapun tidak bisa serta-merta dihilangkan, dipunahkan, karena kita punya struktur, ada liurai, ada loro, ada dato, ada fukun. Nah, ini kan orang-orang ini kita tidak bisa abaikan karena mereka punya peranan. Contoh, ada yang sangat kuat sampai hari ini. Orang meninggal, kalau yang namanya belae, tokoh adat, fukun itu kalau dia tidak duduk, tidak bisa jadi orang itu dikubur. Nah, ini harus diapresiasi. Demikian orang mau nikah, mereka harus duduk untuk ngomong. Nah, ini tradisi-tradisi yang kita harus gunakan. Juga ke depan saya juga mensupport teman-teman kepala desa. Dan saya bersyukur ini ada satu kepala desa di Melaka Barat sudah merespon ide ini, mau melinearkan, kolaborasikan program saya dengan program di desa untuk membangun balai adat, sehingga tokoh-tokoh adat itu pada satu waktu urus dinas ada di kantor desa, urusan adat mereka ada tempatnya. Untuk apa? Ya untuk bisa mereka berperan penting juga di dalam proses penyelesaian masalah secara non-litigasi di luar pengadilan. Sehingga jangan sampai masalah kita baku cubit telinga saja proses ke polisi. Masalah keluarga yang harus kita selesaikan secara kekeluargaan harus ke polisi. Kenapa filosofisnya kita kan ada pada sila keempat Pancasila. Musyawarah mufakat. Juga ada nilai keadilan kemanusiaan di situ. Nah, inilah hal-hal yang kita mesti melihat secara holistik, bahwa negara ini sebetulnya para pendiri sudah benar meletakkan dasar bagaimana kita anak bangsa ini mewariskan kebenaran-kebenaran baik filosofis dari sosiologis maupun hukum yuridis yang ada. Apakah itu positif tingkat nasional, apakah di gereja, di agama, di masjid, di mana normanya, kemudian bagaimana di sosial kemasyarakatan yang kita hadapi. Saya kira itu. Bupati Simon menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan kegiatan prajabatan bagi ASN yang masih 80% serta ujian kompetensi bagi pejabat eselon 4, 3, dan 2. Oh, prajabatan. Ya, itu sudah, semua itu kan sudah secara teknis saya serahkan ke Badan Kepegawaian Daerah dengan Pak Sekda untuk mengatur, tapi sepertinya tidak lama lagi target mereka itu kalau nggak Juni, Juli lah itu. Ya, karena kan masih banyak hal-hal yang kita harus selesaikan, tetapi pada prinsipnya kita sudah menyiapkan anggaran untuk itu, termasuk UKOM juga tanggal 22 kita mulai. Setelah UKOM, uji kompetensi, karena ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah lebih 5 tahun. Nah, ini kan perlu ada refreshing lah, ada refresh kembali, ada rotasi, ada mutasi. Ya, dalam mengelola birokrasi itu hal yang wajar saja. Jadi tidak ada soal ribut-ribut, karena tergantung kalau memang dia sudah kelamaan di tempat A, juga kita perlu kasih di tempat lain untuk ini. Tapi kalau kita masih merasa bahwa dia punya kompetensi masih layak untuk melanjutkan, ya kita lihatlah, toh saya sepenuhnya biasanya saya menyerahkan kepada panitia. Silakan
tim yang melakukan hukum itu seperti apa, lalu mereka harus kasih rekomendasi, saya taruh ini di mana. Saya biasanya ikut. Sejak sektor juga begitu. Orang berdebat harus A, B, C. No, saya merasakan urutan saja. Tahu juga saya sudah keluarkan anggaran mereka sudah pakai untuk melakukan kegiatan itu, kemudian kita tinggal urutan saja. Jadi kalau memang sama dengan orang sekolah kan, kalau dia pintar, dia naik kelas dan juara 1, ya kita pakai yang juara 1. Jadi kalau di urutannya pertama, tentu pertimbangannya sudah sedemikian. Sehingga saya tidak mau dipengaruhi oleh pihak ekstrajudisial istilah hukumnya. Aturan itu tidak boleh ditekan oleh pihak di luar saya, karena saya punya kewenangan untuk menentukan, tentu berdasarkan koridor yang ada, berdasarkan hasil panitia yang sudah memberikan rekomend yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya kira itu.